Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di atas sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita luangkan sejenak waktu untuk menenangkan hati. Kita duduk bersama dalam majelis ini bukan sekedar untuk mendengarkan kata-kata, tetapi untuk merenungi makna kehidupan. Karena sungguh, hidup yang kita jalani ini penuh dengan perjalanan panjang, di mana hati seringkali merasa lelah, raga terbebani, pikiran penuh dengan keresahan, dan jiwa seperti haus tak pernah terpuaskan. Setiap hari kita bangun pagi dengan segudang kesibukan. Ada yang berangkat bekerja, ada yang mengurus keluarga, ada pula yang memikul tanggung jawab besar dalam masyarakat. Semuanya dilakukan dengan harapan mendapat kebahagiaan, ketenangan, dan rasa cukup. Tetapi seringkali di balik semua jerih payah itu, kita tetap merasa ada yang kurang. Betul tidak jamaah sekalian? Ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa, meski harta bertambah, meski pekerjaan berjalan, meski pencapaian duniawi berhasil kita raih. Itulah rahasia kehidupan dunia. Semakin kita mengejarnya, semakin ia berlari menjauh. Dunia itu laksana bayangan. Semakin kita berusaha menangkapnya, semakin ia tidak tergapai. Tetapi ketika kita berbalik dan menata hati untuk mendekat kepada Allah, dunia itu justru datang menghampiri, mengikuti kita, mengejar kita. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya hanya sibuk bekerja tanpa henti. Pagi berangkat, malam baru pulang. Hari demi hari habis untuk mengumpulkan harta. Namun ketika ditanya apakah hatinya tenang, jawabannya seringkali tidak. Harta ada, tapi kebahagiaan tidak terasa. Rumah besar ada, tapi suasana keluarga kering. Waktu tersedia, tapi hati tetap resah. Mengapa? Karena dunia yang dikejar tidak pernah bisa memberikan ketenangan sejati. Dunia itu fata morgana. Jamaah yang saya cintai karena Allah, di usia kita yang semakin bertambah, kita semakin sadar bahwa hidup ini tidak sekekal yang kita kira. Masa muda berlalu, kekuatan fisik berkurang, kesehatan perlahan menurun. Tetapi anehnya, nafsu dunia tidak ikut menua. Ambisi tetap membara, keinginan tetap ada, bahkan kadang semakin kuat. Inilah yang membuat hati manusia mudah gelisah. Padahal Allah sudah memberi peringatan bahwa dunia ini hanya permainan dan senda gurau, hiasan yang menipu dan tempat berbangga-bangga antara manusia. Hanya orang-orang yang hatinya tertampat kepada akhirat yang bisa melihat dengan jernih. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis ini bukan untuk membuat kita membenci dunia, tetapi agar kita menempatkan dunia sesuai posisinya, sekedar jalan, bukan tujuan. Mari kita renungkan, berapa banyak orang yang begitu takut kehilangan dunianya. Ada yang khawatir hartanya berkurang, ada yang takut pangkatnya jatuh, ada pula yang resah jika namanya tidak lagi disebut-sebut. Padahal semua itu hanya sementara. Kita semua akan pergi meninggalkan dunia, dan dunia akan diwarisi oleh orang lain. Apa yang kita bawa hanyalah amal. Maka, apakah bijak jika kita menyerahkan seluruh hati kita untuk dunia yang fana ini? Saya teringat kisah seorang ulama besar yang hidup sederhana.
Beliau memiliki murid yang bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau tidak berusaha memperbanyak harta agar hidupmu lebih nyaman?" Ulama itu tersenyum dan menjawab, "Jika dunia ini ibarat bayangan, maka orang yang berlari mengejarnya tidak akan pernah bisa menyentuh. Tetapi, jika aku berjalan menuju Allah, bayangan itu akan ikut mengikuti langkahku." Masya Allah, betapa dalam makna nasihat ini. Saudaraku, dunia bukan untuk dikejar mati-matian. Dunia hanyalah sarana, kendaraan, alat untuk menuju akhirat. Jika kita jadikan ia tujuan, maka kita akan terus kelelahan. Tetapi, jika kita jadikan ia alat, maka dunia akan mendukung perjalanan kita. Itulah rahasia yang Allah ajarkan melalui Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di pembukaan ini, mari kita renungkan sebuah pertanyaan mendalam. Apakah kita ingin menghabiskan sisa hidup hanya mengejar dunia yang tidak pernah cukup? Ataukah kita ingin hidup dalam ketenangan, di mana dunia justru datang mengejar kita dengan izin Allah? Saudaraku, jalan untuk sampai ke sana bukanlah jalan yang rumit. Allah telah memberikan kunci yang sederhana namun mendalam, yaitu takwa. Takwa bukan sekadar rasa takut, tetapi kesadaran hati untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Dengan takwa, manusia tidak lagi terikat oleh ambisi dunia, melainkan dunialah yang akan terikat kepadanya. Takwa adalah benteng yang menjaga hati kita tetap lurus. Ketika dunia menawarkan gemerlap, takwa mengingatkan kita bahwa semua itu hanya titipan. Ketika dunia memberikan ujian kesempitan, takwa mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dengan takwa, hidup menjadi seimbang. Tidak sombong dalam kelapangan, tidak putus asa dalam kesempitan. Maka, di dalam ceramah ini, kita akan bersama-sama menelusuri bagaimana caranya agar dunia mengejar kita. Bagaimana cara agar hidup ini menjadi ringan, hati menjadi lapang, dan rizki datang dengan penuh keberkahan. Semua itu berawal dari hati yang lurus, niat yang ikhlas, dan ibadah yang istiqomah. Mari kita siapkan hati dengan penuh ketenangan. Mari kita buka telinga dengan kerendahan hati. Dan mari kita hadirkan Allah dalam pikiran kita. Karena setiap kata yang akan disampaikan bukan sekadar rangkaian huruf, tetapi nasihat dari hati ke hati, agar kita semua bisa menemukan kembali jalan menuju Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa dunia ini bagaikan bayangan yang tidak perlu kita kejar, maka langkah berikutnya yang jauh lebih penting adalah menata hati. Sebab semua urusan dunia maupun akhirat berawal dari hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah
segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini memberi kita pelajaran mendalam bahwa hati adalah pusat kehidupan. Hati yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih, perkataan yang lembut, dan perbuatan yang penuh kebaikan. Sebaliknya, hati yang kotor akan membuat hidup terasa berat, langkah terasa sempit, dan dunia terasa menekan. Hati sebagai cermin kehidupan. Coba kita renungkan, mengapa ada orang yang hidupnya sederhana, penghasilannya terbatas, tetapi wajahnya selalu cerah dan hatinya tenang? Sementara ada orang yang hartanya berlimpah, segala fasilitas tersedia, tetapi hidupnya penuh keluhan, mudah marah dan gelisah. Bedanya bukan pada banyak atau sedikitnya harta, tetapi pada kondisi hati. Hati ibarat cermin. Jika ia bersih, ia akan memantulkan cahaya yang jernih. Tetapi jika ia penuh noda, maka apapun yang datang dari luar akan tampak buram. Dunia bisa sama-sama menawarkan nikmat, tetapi hati yang berbeda akan memberi rasa yang berbeda pula. Maka, menata hati bukan pilihan sampingan, melainkan inti dari perjalanan hidup seorang Muslim. Menata hati berarti menata arah hidup, membersihkan niat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Cara menata hati, niat yang ikhlas. Langkah pertama dalam menata hati adalah meluruskan niat. Setiap amal, sekecil apapun, tergantung niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Betapa sering kita beramal, tetapi hati kita menyelipkan tujuan lain selain Allah. Ada yang bersedekah dengan harapan dipuji. Ada yang sholat dengan tergesa karena ingin segera kembali ke urusan dunia. Ada pula yang menolong orang lain, tetapi dalam hatinya terselip keinginan balasan. Inilah yang harus kita tata. Jika hati kita ikhlas, sekecil apapun amal yang kita lakukan, Allah akan menerimanya dan melipat gandakan pahalanya. Tetapi jika hati kita kotor, sebesar apapun amal yang tampak di mata manusia, ia tidak bernilai di sisi Allah. Menjaga hati dengan zikir. Hati itu mudah berbolak-balik. Bahkan dalam doa, Rasulullah sering memohon, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Untuk menjaga hati, kita perlu selalu menyiraminya dengan zikir. Zikir bukan hanya membaca kalimat-kalimat tasbih, tahmid, dan takbir, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Saat kita bekerja, ingat bahwa Allah yang memberi kekuatan. Saat kita makan, ingat bahwa Allah yang memberi rizki. Saat kita menghadapi ujian, ingat bahwa Allah yang mengatur segalanya. Zikir adalah cahaya yang menjaga hati tetap hidup. Tanpa zikir, hati menjadi kering, keras, dan mudah dikuasai nafsu. Menata hati dengan ibadah. Selain zikir, ibadah juga menjadi kunci penting untuk menata hati. Salat bukan sekedar kewajiban,
melainkan pertemuan kita dengan Allah. Di dalam solat, kita meninggalkan dunia, tunduk, ruku, sujud, dan menyerahkan diri sepenuhnya. Jika solat kita khusyuk, maka hati kita akan tenang. Begitu pula dengan doa. Doa adalah curahan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita berdoa dengan tulus, kita sebenarnya sedang menata hati, agar tidak bergantung kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah. Puasa, zakat, sedekah, semuanya juga berfungsi menata hati. Puasa melatih kita menahan hawa nafsu. Zakat membersihkan harta dan hati dari cinta dunia. Sedekah menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama. Semua ibadah ini pada hakikatnya adalah cara Allah untuk mengajarkan kita bagaimana hati ini tetap bersih. Hati yang tenang menarik dunia. Saudaraku, ketika hati sudah tertata, dunia akan datang dengan sendirinya. Orang yang hatinya ikhlas akan dimudahkan oleh Allah dalam urusannya. Rizki mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Doa-doanya dikabulkan, dan masalah hidupnya mendapatkan jalan keluar. Hati yang tenang bukan hanya membuat hidup kita lebih ringan, tetapi juga membuat orang lain merasa nyaman di sekitar kita. Wajah kita memancarkan keteduhan. Kata-kata kita membawa kedamaian, dan kehadiran kita memberi manfaat. Inilah tanda bahwa hati yang sudah tertata akan menjadi sumber kebaikan, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Menjaga hati dari penyakit. Namun, menata hati bukan berarti selesai dalam sekali usaha. Hati perlu dijaga terus-menerus dari berbagai penyakit. Ada penyakit ria, sombong, iri, dengki, cinta dunia, dan lain sebagainya. Penyakit hati ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, karena ia merusak iman secara perlahan. Cara menjaganya adalah dengan muhasabah setiap hari. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah amal ini ikhlas? Apakah perkataan ini menyakiti orang lain? Apakah hatiku sedang iri terhadap nikmat saudaraku? Dengan muhasabah, hati kita akan lebih cepat kembali kepada Allah ketika mulai menyimpang. Penutup bab 2. Saudaraku, menata hati adalah fondasi agar dunia tidak lagi menjadi beban. Jika hati bersih, dunia tidak lagi kita kejar, melainkan dunialah yang akan mengejar kita. Hati yang ikhlas akan membuat amal sederhana menjadi besar nilainya di sisi Allah. Hati yang penuh zikir akan menumbuhkan ketenangan meski dalam keadaan sempit. Hati yang tertata dengan ibadah akan menarik keberkahan dalam setiap langkah hidup. Maka mari kita berdoa, semoga Allah meneguhkan hati kita, membersihkannya dari penyakit, dan menjadikan wadah yang layak untuk menerima cahayanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah berbicara tentang menata hati, tentang bagaimana hati yang bersih akan membawa ketenangan, dan bagaimana takwa menjadi kunci utama kebahagiaan. Kini, mari kita renungkan sebuah janji Allah yang begitu indah, bahwa ketika seorang hamba benar-benar ikhlas menata hidupnya untuk Allah,
maka dunia akan datang menghampirinya. Dunia itu akan mengejar, bukan lagi kita yang letih mengejar dunia. Mungkin terdengar aneh di telinga kita. Bagaimana mungkin dunia yang biasanya kita kejar bisa justru mengejar kita? Tetapi inilah hakikat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dunia pada dasarnya hanyalah makhluk. Ia tunduk kepada perintah Allah. Dan Allah telah menetapkan bahwa siapa saja yang menegakkan takwa, maka urusannya akan dimudahkan, rizkinya akan dicukupkan, dan dunia akan ditundukkan baginya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Hidup yang baik, hayatan thayyibah, bukan hanya berarti banyak harta, tetapi lebih luas dari itu. Hati yang tenang, keluarga yang harmonis, rizki yang cukup meski tidak berlimpah ruah, kesehatan yang terjaga, dan hidup yang terasa bermakna. Bukankah itu yang sebenarnya kita rindukan? Saudaraku, dunia mengejar kita bukan berarti kita tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa usaha. Bukan pula berarti semua keinginan duniawi kita otomatis dipenuhi. Dunia mengejar kita artinya Allah mencukupkan segala kebutuhan kita dengan cara yang penuh keberkahan. Rizki yang datang tidak membuat kita lupa diri, justru semakin mendekatkan kita kepada Allah. Urusan yang sulit menjadi mudah, jalan yang buntu menemukan celah, dan segala sesuatu yang kita butuhkan hadir pada waktu yang tepat. Mari kita ambil contoh dalam kehidupan nyata. Ada orang yang sangat sibuk mencari harta. Ia bekerja dari pagi hingga malam, terkadang lupa sholat, lupa keluarga, bahkan lupa dirinya sendiri. Tetapi meski hartanya banyak, ia merasa tidak pernah cukup. Ada saja masalah yang datang, kesehatan terganggu, anak-anak jauh dari agama, rumah tangga retak, atau batinnya gelisah tanpa sebab. Di sisi lain, ada pula orang yang sederhana hidupnya. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi hatinya tenang. Ia rajin sholat berjamaah, ia menjaga hubungan dengan keluarganya, ia senang berbagi meski sedikit, dan ternyata setiap kali ia membutuhkan sesuatu, Allah selalu memudahkannya. Ada saja pertolongan yang datang, kadang dari arah yang sama sekali tidak disangka. Itulah bukti bahwa dunia bisa mengejar seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Urusannya akan dipermudah, dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah akan menjadikan kefakiran di hadapannya, urusannya akan tercerai-berai, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah ditetapkan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Perhatikan kata-kata Rasulullah, dunia datang dengan hina. Maksudnya adalah dunia datang tidak lagi membuat kita terikat. Dunia tidak lagi memegang hati kita. Dunia hanya menjadi pelayan, sekadar sarana, bukan tujuan. Kita tidak diperbudak olehnya, tetapi kita justru menggunakannya untuk semakin dekat kepada Allah. Saudaraku, inilah yang harus kita kejar.
bukan dunia, tetapi ridha Allah. Sebab bila ridha Allah sudah kita raih, maka dunia akan datang mengikuti. Dunia tidak bisa menolak perintah Allah. Pernahkah kita merasakan momen ketika doa kita dijawab dengan cara yang tidak terduga? Misalnya, ketika kita sedang kesulitan ekonomi, tiba-tiba ada sahabat yang membantu. Atau ketika kita bingung mencari jalan keluar, Allah memberikan kemudahan lewat pintu yang tidak pernah kita bayangkan. Itulah tanda dunia yang mengejar seorang hamba. Dunia datang bukan karena kecerdikan kita semata, tetapi karena Allah menggerakkan sebab-sebab di luar nalar manusia. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita belajar menata prioritas hidup. Jangan sampai kita menghabiskan seluruh energi hanya untuk dunia, lalu melupakan akhirat. Sebab jika kita kejar dunia, ia akan semakin menjauh. Tetapi bila kita kejar akhirat, dunia akan datang mengejar. Bagaimana caranya agar dunia mengejar kita? Ada beberapa jalan yang bisa kita renungkan. Pertama, luruskan niat. Hidup kita bukan untuk sekedar bekerja atau menumpuk harta, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jika niat kita lurus, maka setiap aktivitas sehari-hari akan bernilai ibadah. Bekerja bukan lagi sekedar mencari uang, tetapi mencari ridha Allah. Kedua, jaga salat. Salat adalah tiang agama, penghubung kita dengan Allah. Orang yang menjaga salatnya dengan baik, hidupnya akan dipelihara Allah. Dunia akan mengikuti orang yang hatinya terikat dengan salat. Ketiga, perbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah berkeberkahan. Orang yang gemar berbagi, insya Allah rizkinya akan selalu dicukupkan. Dunia akan mengejar orang yang tidak terikat dengan dunia, tetapi justru menginfakkannya di jalan Allah. Keempat, perkuat tawakal. Setelah berusaha sekuat tenaga, serahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal inilah yang menghadirkan ketenangan sejati. Orang yang tawakal tidak akan takut miskin, tidak takut kehilangan, karena ia yakin Allah selalu bersamanya. Kelima, terus mendekatkan diri dengan doa. Jangan pernah remehkan doa. Kadang kita merasa usaha kita sudah cukup, tetapi doa adalah senjata yang bisa mengubah takdir. Dengan doa, Allah bisa mendatangkan dunia dari arah yang tak disangka. Saudaraku yang dimuliakan, jika kita menjalani hidup dengan cara ini, insya Allah kita akan merasakan sendiri bagaimana dunia datang mengejar kita. Dunia yang tadinya terasa berat, penuh beban, akan berubah menjadi ringan. Hati yang tadinya resah akan berubah menjadi tenang. Dan itulah hidup yang penuh berkah. Dunia mengejar kita, bukan kita yang lelah mengejarnya. Maka marilah kita renungkan bersama, setelah sekian lama kita hidup, apa yang sudah kita dapat dari mengejar dunia? Bukankah yang tersisa hanyalah keletihan? Sudah saatnya kita balik arah, kejar akhirat, kejar ridha Allah, dan biarkan dunia yang mengejar kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup yang kita jalani di dunia ini seringkali penuh dengan hiruk-pikuk. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada tanggung jawab yang harus dipikul, ada kebutuhan yang terus bertambah, dan ada harapan yang seolah tidak pernah habis. Di tengah kesibukan itu, hati kita sering bertanya, di manakah ketenangan sejati bisa kita temukan? Banyak orang menyangka bahwa ketenangan itu ada pada harta. Maka mereka mengejar kekayaan, bekerja tanpa henti, menumpuk aset, membeli ini dan itu. Namun setelah semua terkumpul,
ternyata hati masih gelisah. Ada rasa takut kehilangan, ada kecemasan masa depan, ada kekhawatiran yang tidak pernah hilang. Sebagian lagi mengira ketenangan ada pada kedudukan dan jabatan. Mereka berlomba-lomba mengejar pangkat, popularitas, dan pengaruh di tengah manusia. Namun begitu jabatan diraih, ternyata tanggung jawabnya berat, kedudukannya rapuh, dan hatinya tidak pernah benar-benar damai. Ada pula yang mencari ketenangan pada hiburan, kesenangan, dan kenikmatan dunia. Tetapi seperti fata morgana, kenikmatan itu hanya sebentar. Setelah tertawa, hati kembali hampa. Setelah bersenang-senang, jiwa kembali gersang. Saudaraku, ketenangan sejati tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa diraih dengan jabatan, tidak bisa ditemukan dalam gemerlap dunia. Ketenangan sejati hanya ada dalam mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Inilah kunci yang Allah berikan kepada kita. Ketenangan sejati datang dari hati yang senantiasa terhubung dengan Allah, hati yang yakin kepada janjinya, hati yang pasrah kepada takdirnya, hati yang selalu kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketenangan sejati itu sederhana bentuknya. Ia bisa hadir dalam rumah kecil, tetapi penuh berkah. Ia bisa tumbuh dalam hati seorang yang sakit, tetapi tetap sabar dan ridho. Ia bisa dirasakan oleh orang yang sederhana, tetapi hidupnya penuh syukur. Ketenangan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa dekat hati kita dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa hati yang kaya, hati yang qanaah, hati yang ridha kepada ketentuan Allah, itulah sumber ketenangan sejati. Coba kita renungkan kehidupan Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia paling mulia, kekasih Allah, tetapi hidup beliau sangat sederhana. Rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, makanannya seadanya. Namun beliau adalah manusia paling tenang, paling damai, dan paling bahagia. Mengapa? Karena hatinya dipenuhi cahaya Allah. Begitu pula para sahabat beliau, banyak di antara mereka yang miskin harta, tetapi hati mereka lapang. Mereka tidur di atas tikar kasar, makan seadanya, tetapi hidup mereka dipenuhi ketenangan. Karena mereka tahu tujuan hidup mereka bukan dunia, melainkan akhirat. Saudaraku, ketenangan sejati hadir ketika kita bisa menerima hidup dengan lapang dada. Apa yang Allah berikan kita syukuri, apa yang Allah ambil kita ridai, dan apa yang Allah takdirkan kita yakini pasti ada hikmahnya. Ketika hati sudah sampai pada titik itu, dunia tidak lagi bisa mengguncang kita. Ketenangan sejati juga lahir dari ibadah yang istiqomah, salat yang khusyuk, doa yang tulus, zikir yang mengalir dari hati. Semuanya menumbuhkan rasa damai. Hati yang tadinya resah menjadi lembut, jiwa yang tadinya gelisah menjadi tentram. Saudaraku, ada sebuah rahasia besar. Ketenangan sejati bukan kita yang mencarinya, melainkan Ia yang menghampiri kita ketika hati terhubung dengan Allah. Itulah mengapa orang yang rajin membaca Al-Quran, meski hidupnya sederhana, tampak selalu damai. Orang yang senang berzikir, meski masalah hidupnya banyak, terlihat selalu sabar. Orang yang dekat dengan Allah, meski diuji berkali-kali,
tetap tegar dan lapang. Ketenangan sejati tidak pernah lepas dari 3 hal: syukur, sabar, dan tawakal. Syukur membuat kita merasa cukup. Kita tidak iri dengan apa yang ada pada orang lain. Kita tidak terus-menerus merasa kurang, karena kita sadar setiap nikmat adalah anugerah dari Allah. Sabar membuat kita kuat menghadapi ujian. Kita tidak tergesa-gesa, tidak putus asa, karena kita tahu setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Tawakal membuat kita pasrah kepada Allah. Setelah berusaha, kita serahkan hasilnya kepadanya. Dengan begitu, hati menjadi ringan karena kita yakin Allah sebaik-baik pengatur. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, jika hari ini kita masih sering merasa resah, mungkin itu tanda kita terlalu sibuk dengan dunia tetapi lupa mengingat Allah. Jika hati masih sering gelisah, mungkin itu tanda kita terlalu berharap kepada manusia tetapi kurang berharap kepada Allah. Maka marilah kita perbanyak mengingat Allah. Jadikan zikir sebagai teman sehari-hari. Jadikan sholat sebagai penyejuk hati. Jadikan doa sebagai tempat curhat paling tulus. Insya Allah, semakin kita dekat kepada Allah, semakin dekat pula ketenangan sejati kepada kita. Saudaraku, ingatlah bahwa hidup ini singkat. Kita hanya singgah sebentar di dunia. Tidak lama lagi kita semua akan kembali kepada Allah. Maka jangan biarkan hati terus gelisah dengan urusan dunia yang fana. Mari kita isi sisa hidup dengan ibadah, dengan syukur, dengan sabar, dengan tawakal, karena itulah jalan menuju ketenangan sejati. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang tenang hatinya, lapang jiwanya, dan damai hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita sudah sampai pada bagian akhir dari renungan panjang ini. Dari awal kita berbicara tentang bagaimana hati manusia seringkali merasa lelah dalam mengejar dunia. Kita merenungi bagaimana menata hati agar lebih dekat kepada Allah. Bagaimana dunia justru akan mengejar kita ketika kita mendahulukan akhirat. Serta bagaimana menemukan ketenangan sejati di dalam mengingat Allah. Dan kini, saatnya kita menutup semua itu dengan doa dan harapan agar nasihat ini benar-benar berbekas dalam hati kita. Saudaraku, hidup ini ibarat perjalanan singkat. Kita lahir dengan membawa kelemahan, tumbuh dengan penuh harapan, lalu berlari mengejar berbagai cita-cita. Namun ujung dari semua perjalanan ini tetap sama, kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kepulangan itu. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka, mari kita renungkan apa yang sudah kita kumpulkan sepanjang perjalanan hidup ini. Apakah hanya harta, hanya jabatan, hanya kesenangan yang fana? Ataukah kita sudah menyiapkan bekal yang sejati, yaitu amal saleh, hati yang ikhlas, dan ketakwaan yang tulus? Saudaraku, dunia memang sering membuat kita lupa. Ia menipu dengan gemerlapnya, ia melalaikan dengan kesibukannya, ia menjerat hati dengan segala rayuannya. Tetapi sesungguhnya dunia tidak pernah setia. Dunia hanya meminjam apa yang kita punya. Harta akan kita tinggalkan. Jabatan akan kita lepaskan. Tubuh yang sehat pun suatu saat akan melemah. Yang akan menemani kita hanyalah amal dan doa. Oleh karena itu, di penghujung nasihat ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Jangan biarkan hati kita kosong dari zikir.
jangan biarkan hidup kita hampa dari ibadah, karena hanya dengan itu kita akan menemukan ketenangan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah penutup yang indah bagi kita semua. Orang cerdas bukanlah orang yang banyak harta atau tinggi ilmunya, tetapi orang yang pandai mempersiapkan bekal menuju akhirat. Itulah kecerdasan sejati. Karena hidup di dunia hanya sebentar. Maka, marilah kita isi sisa umur kita dengan amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dengan khusyuk, memperbanyak sedekah, menjaga lisan dari keburukan, dan berbuat baik kepada sesama. Semua itu akan menjadi bekal yang ringan di bawah, tetapi berat di timbangan akhirat. Saudaraku, tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, atau bahkan malam ini. Karena itu, jangan menunda untuk bertaubat. Jangan menunda untuk memperbaiki diri. Jangan menunda untuk memohon ampunan kepada Allah. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan emas untuk kembali kepadanya. Bayangkan, betapa indahnya jika saat ajal batang menjemput, hati kita dalam keadaan tenang, lisan kita berucap, La ilaha illallah, amal kita diterima, dan wajah kita bercahaya. Itulah harapan setiap orang beriman. Itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Saudaraku, mari kita jadikan ayat ini sebagai doa kita bersama. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dipanggil dengan penuh kasih sayang, dengan hati yang tenang, dengan wajah yang berseri. Di akhir pertemuan ini, saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga 3 hal: iman, amal, dan ikhlas. Iman menjaga kita dari putus asa, amal menjaga kita dari kesia-siaan, dan ikhlas menjaga kita dari riya dan ujub. Dengan 3 hal ini, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saudaraku, yang saya cintai karena Allah, marilah kita akhiri renungan ini dengan doa. Semoga Allah memberikan kita hati yang tenang, jiwa yang sabar, rezeki yang berkah, dan umur yang penuh ketaatan. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah dan mempertemukan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.